Kaget. Masuk, Li. Oke. Mati Pak Apet. Wes iki aku ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan memasuki materi MPLS yang berikutnya tentang berbangsa dan bernegara. Di sini kita akan belajar tentang wawasan kebangsaan. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu kebangsaan, kita harus belajar dulu apa itu wawasan kebangsaan. Wawasan itu adalah hasil mewawas atau tinjauan, pandangan, dan dapat juga diartikan sebagai konsepsi cara pandang. Kemudian kebangsaan itu sendiri berasal dari kata bangsa yang berarti kelompok masyarakat, yang di sini berasal dari satu keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri. Sedangkan kebangsaan itu mengandung arti ciri-ciri yang menandai golongan bangsa, perihal bangsa, mengenai atau yang bertalian dengan bangsa, dan yang ketiga itu kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara. Nah, dapat disimpulkan dari pengertian wawasan dan kebangsaan tadi, yaitu wawasan kebangsaan itu sendiri adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Nah, di sini bisa kita tahu pergeseran makna membangun bangsa. Kalau zaman dahulu kala, ketika masa perjuangan, kita memperebutkan kemerdekaan dengan menggunakan alat-alat tradisional, yaitu bambu runcing, contohnya. Nah, kalian bisa lihat ya di di gambar itu ada gambar bambu runcing. Kalau sekarang, ketika kita memaknai membangun bangsa, itu kita bisa mengisi kemerdekaan dengan ide-ide kreatif yang menunjang kemajuan bangsa negara Indonesia. Nah, di sini ada beberapa ajaran-ajaran peninggalan dari para pejuang bangsa. Nah, ini ada dari Bapak Soekarno-Hatta pada waktu itu menjabat sebagai Presiden NKRI yang pertama. Yang kedua dari Gus Dur. Di sini beliau mengatakan tidak penting apapun agama atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak akan pernah bertanya apa agamamu. Berikutnya dari Insinyur Soekarno lagi, di sini beliau mengatakan kami menggoyangkan langit, menggempakan darat, dan menggelorakan samudra, agar tidak jadi bangsa yang hidup hanya dari 2,5 sen sehari. Bangsa yang kerja keras, bukan bangsa tempe, bukan bangsa kuli, bangsa yang rela menderita demi pembelaan cita-cita. Di sini ada Presiden Soeharto, presiden yang kedua setelah Insinyur Soekarno. Beliau mengatakan rasa syukur yang paling tepat adalah dengan jalan mempertahankan kemurnian cita-cita kemerdekaan dan dengan bekerja keras membangun bangsa ini sebagai pengisian kemerdekaan. Ada lagi dari pidato Bung Karno, pada waktu itu pidato hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1950, yaitu janganlah mengira kita semua sudah cukup berjasa dengan segitiga warna. Selama masih ada ratap tangis di gubuk-gubuk pekerjaan kita belum selesai. Berjuanglah terus
dengan mengucurkan sebanyak-banyaknya keringat. Dari Muhammad Hatta, beliau mengatakan hanya ada satu negara yang pantas menjadi negaraku. Ia tumbuh dengan perbuatan dan perbuatan itu adalah perbuatanku. Di sini juga ada Sultan Syahir, ada Muhammad Hatta. Itu beliau mengatakan kalau Sultan Syahir di sini dan hanya semangat kebangsaan yang dipikul oleh perasaan, keadilan, dan kemanusiaan yang dapat mengantar kita maju dalam sejarah dunia. Sedangkan Muhammad Hatta mengatakan lagi, pahlawan yang setia itu berkorban, bukan buat dikenal namanya, tetapi semata-mata membela cita-cita. Masih ada Jenderal Sudirman, kemudian masih ada Raden Ajeng Kartini. Kalau Raden Ajeng Kartini mengatakan banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. Bagaimana kita memaknai wawasan kebangsaan di era baru? Di sini ada beberapa ya. Yang pertama, mengapa kita harus membayar pajak? Kalau kita melihat di tempat-tempat di jalan atau bahkan mungkin kita pernah melihat ada kata-kata orang bijak taat pajak. Di sini kita membayar pajak itu apakah dengan terpaksa atau dengan takut kena denda atau takut diskriminalisasi atau dianggap kita itu dianggap tidak pelit atau hanya pencitraan saja atau taat hukum. Nah, mengapa kita membayar pajak di sini? Karena kita tahu pajak itu untuk kembali lagi ke warga negara yang taat membayar pajak. Kemudian ada lagi di sini, mengapa kita tidak buang sampah sembarangan? Contohnya, jangan buang sampah sembarangan. Nah, yang pertama, kita tidak ingin mengotori lingkungan. Yang kedua, biar tidak terjadi banjir atau menjadikan contoh untuk orang-orang lain. Berikutnya masih ada, mengapa tidak korupsi? Kenapa ya kok saya tidak bisa korupsi? Yang pertama mungkin kalian berpikiran, oh tidak ada kesempatan. Jangan lakukan hal-hal yang tidak menjadi hak kita. Kemudian misalnya kenapa saya tidak korupsi? Takut dengan APH atau aparat penegak hukum. Takut dipenjara karena tidak punya iman atau menegakkan integritas. Berikutnya, kenapa ini kita belajar, mengapa kita belajar giat dan bekerja keras? Yang pertama, kenapa kalian ingin belajar giat dan bekerja keras? Yang pertama, saya ingin mendapatkan nilai yang baik dengan jalan, dengan misalnya di sini, dengan wawasan saya pengen mendapatkan nilai yang terbaik, tidak harus mencontek, tidak harus bertanya dengan teman. Kalian belajar dengan usaha kalian sendiri untuk menjadikan atau untuk menggapai semua apa yang kalian inginkan. Ini di sini ada contoh tentang bagaimana kita mengisi kebangsaan kita atau mengisi hari-hari kita dengan cara menjadi warga negara yang baik. Yang pertama di sini mereka memanfaatkan lahan kosong untuk dijadikan sebagai tempat usaha. Nah, itu ada beberapa contoh yang di sini tidak akan saya sampaikan satu-satu. Dan untuk materi wawasan kebangsaan saya akhiri, pesan saya, kalian itu harus punya rasa patriotisme dan nasionalisme. Apa itu patriotisme? Di sini adalah sifat kepahlawanan, cinta tanah air, dan sikap yang gagah berani membela negara Indonesia. Kemudian sikap nasionalisme di sini adalah
kesadaran akan semangat cinta tanah air, dan memiliki rasa kebanggaan terhadap negara Republik Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi wawasan kebangsaan. Terima kasih untuk terima kasih untuk perhatiannya. Saya tunggu like dari kalian itu sebagai absen di kegiatan MPLS kita kali ini. Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.